Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali sapaan gembala hadir dalam kehidupan saudara-saudara. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih untuk hari yang penuh dengan sukacita. Dan saatnya kami akan merenungkan kembali firman-Mu. Berkati, tidak saja agar kami mengerti Tuhan, tapi mampukan kami menjadi pelaku-pelakunya. Dan beritakanlah firman-Mu, dalam sukacita kami menyambutnya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, bacaan yang saya pilih diambil dari Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 28 hingga 30. Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Namun ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mau mendengarkannya dan merenungkannya. Ya, saudara-saudara, lalang ini rumput liar yang betul-betul nggak ada gunanya loh. Bahkan ketika saya baca literatur yang ada, lalang ini beracun bulirnya. Ya, bulirnya itu beracun. Jadi nggak bisa dimanfaatkan untuk manusia. Dan yang paling cilaka, lalang ini agresif dalam hal mengambil sumber makanan. Jadi mengancam keberadaan gandum, iya. Ya, jadi nggak ada gunanya, bahkan membahayakan gandum itu. Tapi yang menarik dari apa yang kita baca ini, ya, sang pemilik ladang mengatakan, namun ia berkata, jangan dicabut. Bahkan dalam ayat 30 dikatakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Cilaka nih saudara. Ya, cilaka nih. Bayangkan di ladang yang sama ada lalang yang gak ada gunanya dan mengancam keberadaan gandum. Di satu sisi, ya, di satu sisi ada gandum sumber makanan yang membutuhkan banyak sumber makanan yang direbut oleh si lalang tadi gitu. Nah, coba saudara berada di situasi seperti itu. Ngurus ladang yang di sana tidak semua gandum. Dan si pemilik ladang mengatakan, ya, jangan dicabut ya lalangnya, urus sampai nanti panen. Ya, sang pemilik ladang mengingatkan, urus itu tugasmu sampai panen nanti. Tugasmu tidak untuk mencabuti lalang. Biarin. Ya, nanti saat panen baru terbukti. Bagianmu adalah mengurus keduanya. Gak enak banget ya. Kalau saudara seorang pendeta, ya, lalu di ladang Tuhan itu ada lalang dan gandum, saudara gak boleh cabut lalang itu. Kalau saudara pemilik perusahaan, ya, karyawan saudara nggak semuanya gandum, ada lalang. Gimana kalau saudara? Ya, jadi ini sebuah ilustrasi yang sebetulnya sangat menarik. Ya, yang ingin memberi pesan kepada kita semua, agar kita ini tidak dengan mudah menyingkirkan lalang itu, saudara-saudara. Paling nggak ada banyak pesan sih, ada banyak pesan yang bisa kita pilih.
Nah, kali ini saya memilih agar kita ini mari punya cukup tempat, punya cukup hati, punya cukup kasih ya kepada lalang-lalang itu. Yang tidak semua gandum itu ya saudara. Ya biarkanlah dia ada di antara gandum. Mengganggu ya, mengancam iya. Tapi mari kita pegang teguh apa yang sang pemilik ladang katakan tadi. Saatnya ya akan terbukti bahwa lalang itu akan diambil dan dibakar. Nah, itu kan sebuah peringatan penting. Ya, tugas kita adalah membuat lalang itu ya tidak semakin merisaukan, tidak semakin meresahkan. Itu sebuah kecakapan, keterampilan yang tidak mudah. Ya, tapi sama sekali kita tidak diizinkan untuk menghabisi lalang itu. Ya, biarlah sang empunya ladang yang akan dalam tanda petik menghabisinya. Mari kita fokus untuk mengisolir, membatasi lalang-lalang itu tanpa harus menghabisinya, sambil mengurus gandum ini agar tetap subur, tetap bagus, dan bulir gandum yang dihasilkan berkualitas, ya, makin berisi, makin merunduk, ya, dan hasilnya memenuhi lumbung sang empunya ladang. Itu tugas yang tidak mudah. Itu tugas yang sangat menantang. Maka mari terus arahkan diri kepada sang empunya ladang agar kita yang tidak boleh menghabisi lalang itu bertahan sampai masa panen tiba. Syukur-syukur lalang itu di tengah jalan sebelum panen berubah jadi gandum. Ya, terserah sang pemilik ladang yang ajaib itu mengubahnya. Yang penting kita tidak boleh menghabisi lalang itu. Tidak mudah, tapi yakinlah sang pemilik ladang merencanakan itu semua baik adanya. Dan memampukan kita, memampukan saudara, memampukan saya. Amin. Mari kita berdoa. Berkati kami Tuhan yang menghadapi situasi sulit dalam pelayanan, yang menghadapi lalang dalam pelayanan. Buat kami bersabar secara luar biasa, sehingga bertahan sampai akhir, sampai Engkaulah sang pemilik ladang akan menentukan bahwa lalang-lalang itu berakhir di pembakaran dan gandum-gandummu berakhir di lumbungmu, disimpan sebagai sumber makanan. Kuatkan kami Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati saudara.